Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka, NIM H0661211008 dari kelas Geofisika A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Materi yang pertama yaitu kutipan. Kutipan adalah kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Adapun tujuan dari kutipan yaitu sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita, sebagai penjelas, dan sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Macam-macam kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik copy-paste tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, menggunakan tanda sich apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Yang keempat, menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA, ataupun juga sistem yang berlaku lainnya. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak adanya suatu perubahan ide, pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan dengan pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Materi yang kedua yaitu rujukan. Rujukan merupakan kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dengan suatu kalimat. Fungsi dari rujukan yaitu sebagai penghubung bagian-bagian teks atau sebagai kohesi. Jenis-jenis rujukan. Rujukan dibagi menjadi 2 jenis menurut arah rujukannya. Yang pertama, kata rujukan yang menunjuk hal yang telah disebutkan atau ke arah kiri, yaitu anaforis. Dan yang kedua, kata rujukan yang menunjuk hal yang belum disebutkan atau kata rujukan ke arah kanan, yaitu kataforis. Rujukan anaforis meliputi dia, ia, nya, mereka, beliau, itu, ini, demikian, begitu, hal itu, situ, dan sana. Rujukan kataforis meliputi berikut ini, begini, demikian, yakni, dan yaitu. Contoh rujukan. Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta yang terpilih dari hasil Pilkada DKI Jakarta 2017. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Materi yang ketiga yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Fungsi dari daftar pustaka yaitu 1. Memenuhi etika penulisan. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian.
Yang keempat, penunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang terakhir, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Cara menuliskan daftar pustaka. Yang pertama yaitu nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contoh, Hari Setiadi ditulis menjadi Setiadi Hadi. Yang kedua, tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017. Yang ketiga, judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia, Jakarta, 2. Yang terakhir yaitu penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi, 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia, Jakarta, 2, PT ACP tulis Indonesia, Materi yang terakhir yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah sebagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bawah, dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab. Tujuan dari catatan kaki yaitu menyusun pembuktian atau sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian atau intisasi keterangan insidental, materi penjelas yang kurang penting, perbaikan, dan pandangan yang bertentangan. Dan yang terakhir, tujuan dari kutip catatan kaki yaitu merujuk bagian lain teks atau uraian pada halaman lain sebelum atau sesudahnya. Cara menuliskan catatan kaki, yaitu ada 7 teknik penulisan catatan kaki yang harus diingat. Antara lain, yang pertama, nama pengarang tidak dibalik. Yang kedua, penulisan judul buku dicetak miring apabila diketik dengan komputer atau digarisbawahi apabila tidak dengan komputer. Selain buku, artikel di majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2, tidak dicetak miring atau digarisbawahi. Yang ketiga, kota penerbit. Yang keempat, nama penerbit. Yang kelima, tahun terbit. Yang keenam, nomor halaman. Dan yang terakhir yaitu semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.